berbalik kebenaran, wa raddaha ala adbariha, lalu mengarahkan ke arah belakang, bi an taj'ala fi aqfaihim, dan menjadikan pada mereka itu, wa hadza ashna'u ma yakun, ini merupakan sesuatu perbuatan yang paling buruk. Aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami melaknat mereka sebagaimana kami melaknat ashabas sabt, bi ayat rudahum min rahmatih, dengan menjauhkan dari rahmatnya, wa yu'aqibahum bi ja'lihim qiradatan, dan menghukum mereka dengan menjadikan mereka sebagai monyet, sebagai bentuk monyet, kama fu'ila bi ikhwanihim alladzina i'tadaw fi sabti, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka kami katakan kepada mereka, menjadilah monyet yang hina. Wa kan amrullahi maf'ula, maka ketetapan Allah pastilah berlaku. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, maka apapun ketetapan Allah, idza arada syai', ketika menghendaki sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun, hanya mengatakan kun fayakun, maka pasti terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, lanjutan pembahasan kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan surah An-Nisa, dan kita masuk pada ayat yang ke-48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, menyampaikan, mengabarkan, annahu la yaghfiru liman asyraka bihi ahadan minal makhluqin, bahwasanya Allah tidak mengampuni siapa saja yang menyekutukan dengannya seorang pun dari makhluknya, dari para makhluk. Tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika minadz-dzunub, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu, mengampuni
selain itu dari dosa-dosa. Dosa apapun akan diampuni bagi yang dikehendaki, kecuali syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika minadz-dzunubi saghairaha wa kabairaha. Baik itu yang kecil, dosa-dosa yang kecil, wa kabairaha, atau yang besarnya. Semua dosa kecil maupun besar diampuni. Yang penting bukan syirik. Wa dzalika 'inda masyiatihi. Wa dzalika 'inda masyiatihi maghfirata dzalika. Hal itu jika Allah menginginkan ampunan hal itu. Kalau Allah menginginkan. Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, meninggal dalam keadaan melakukan dosa, maka dosanya dilihat. Kalau dia wafat, meninggal membawa kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, mencintai sama seperti mencintai Allah, memuliakan sama seperti dia memuliakan Allah, meminta sama dengan meminta kepada Allah, memohon, bergantung, tawakal, khauf, raja, itu semua ibadah-ibadah yang hendaknya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal membawa kesyirikan, maka tidak akan bisa diampuni, tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau dia meninggal dengan membawa dosa besar, sebesar apapun itu dosa, tanpa taubat, sebelum bertaubat, meninggal dengan melakukan dosa besar, maka kalau Allah menghendaki, maka dia akan diampuni. Apakah diampuni langsung, tidak disentuh sama sekali api neraka, atau dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis itu, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Engkau apabila datang menghadapku dengan sebanyak butiran pasir dosa-dosa, qurabil ard, butiran-butiran pasir di muka bumi ini, dosanya sebanyak butiran pasir, yang besar yang kecil semua dikerja. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian kamu menghadap kepadaku, bertemu denganku dengan tidak menyekutukan saya dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka saya akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak butiran pasir itu juga. Nah, dengan syaratnya itu, la tusyrik bi syai'an. Kenapa? Kalau dia menyekutukan Allah, maka tidak akan pernah diampuni. Adapun orang yang bertaubat sebelum meninggal, maka dosa apapun diampuni, sekalipun itu syirik.
Eh? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi di sini Allah mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Sedangkan di ayat ini mengatakan tidak, kalau syirik tidak diampuni. Sampai kau mengatakan ini ada ta'arud, bertentangan, tidak. Di sini untuk orang yang meninggal dengan membawa dosa. Adapun yang taubat di masa hidupnya sebelum tertutup pintu taubat, dia bertobat sekalipun syirik diampuni juga. Ya, para sahabat ya, taubat dari kesyirikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sudah di saat-saat sebelum dia wafat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sekalipun tidak pernah beramal, tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun, kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia wafat, masuk surga. Dan itu banyak orang seperti itu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya, beberapa hari sebelum dia meninggal, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selama ini melakukan dosa, maksiat, kesyirikan, menyembah selain Allah, di akhir hayatnya dia bersyahadat, nanti dia selesai, diampuni seluruhnya. Jadi dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Dan kebaikan-kebaikannya sebelum dia masuk Islam diambil semua. Aslamta ala ma ma'aka minal khair. Ini orang yang masuk Islam itu dosa-dosanya diampuni, sedangkan kebaikannya dicatat. Semua kebaikan yang pernah dia lakukan maka akan dia dapatkan setelah masuk Islam. Dosa-dosanya diampuni. Jadi tidak ada pertentangan antara 2 ayat ini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, itu kalau dia taubat. Tapi ini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, ini kalau dia wafat dalam keadaan bermaksiat sebelum taubat. Nah, dia sebelum taubat dilihat. Kalau syirik tidak akan diampuni. Bahkan ulama mengatakan termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Hanya saja kalau syirik kecil dia tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi pasti dihukum. Pasti dia akan dapatkan hukumannya. Adapun dosa lain selain syirik, dosa besar, bisa jadi kalau Allah menghendaki dia tidak disentuh sama sekali dengan api neraka. Seperti hadisul bitaqah, kisahnya ini yang punya kartu ini, yang diperlihatkan ketika dihisab, diperlihatkan catatan keburukannya, 99 sijillat, 99 catatan dosa. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu buku itu, besarnya itu satu buku sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu artinya ujung dunia sana itu ya. Berapa jarak pandang itu? Yang paling di ujung kamu lihat. Gunung yang paling jauh itu kau lihat itu berapa jaraknya dari sini ke sana? Ke belakang juga, sana juga. Itu satu buku. Ini 99 semuanya dosa semua. Kemudian ditanya, hal ma'aka minal khair? Ada kebaikan yang kamu kerja? Tidak ada. Tidak ada yang ingat kebaikannya. Ini dosanya. Nah, periksa ada semua. Periksa dulu itu kitab untuk kau semua yang kerja itu. Nah, periksa betul semua. Ada kebaikanmu? Tidak ada kebaikannya. Kata Allah, ballaka indana hasan. Tidak, kamu ada kebaikan sama kami. Akhirnya diperlihatkan kartu. Tertulis di situ la ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan zinha. Coba timbang.
Kartu ini dengan buku yang 99 besar itu. Hamba ini mengatakan, ya Allah, mana cara yang mau ditimbang ini? Besarnya ini kecilnya ini. Kata Allah, zinha fa innaka la tudlamu yaum. Timbang, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Akhirnya timbangan dosanya itu dikasih naik di timbangan itu. Timbangannya orang dulu itu. Kemudian kartu itu ditaruh di timbangannya satunya. Kata Rasulullah, fataharatis sijillat. Tak angka itu. Kitab yang banyak terbang. Tidak sanggup menandingi beratnya kalimat la ilaha illallah. Artinya orang yang memurnikan tauhidnya menjauh dari segala kesyirikan bagaimanapun dosanya. Kalau Allah menghendaki, jangan sampai bertanya, kalau begitu bermaksiat saja. Tidak, ini lima yasha. Belum tentu kamu mendapat. Artinya sini hadis-hadis seperti ini supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah menghendaki juga, ya dibersihkan dulu di dalam api neraka. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000, Allah a'lam. Nanti sudah gosong-gosong baru. Seperti hadisnya di akhir hadis Sahih Muslim, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Mau ditutup surga, dia mami ditunggu. Paling terakhir itu sudah gosong semua tubuhnya itu. Akhirnya dimasukkan ke dalam telaga, bersih kembali. Kemudian dia lihat dari kejauhan ada pohon. Ada pohon di situ. Enaknya duduk di situ, di bawah situ. Sambil makan buah-buah. Ya Allah, dekatkan saya dengan pohon itu. Allah mengatakan, kalau kau sedekat kau di situ, tidak ada yang lagi minta. Tidak ada lagi yang kau minta setelah itu. Tidak ada, itu paling bagus. Akhirnya dikasih pindah ke situ. Sampai di situ, nah dia lagi di sana. Lebih bagus di sana. Lebih bagus pohonnya di sana itu. Bilang, ya Allah, di situ. Mau ke di situ. Tadi bilang tidak minta lagi. Sekarang kau minta lagi. Dan tidak, ini terakhir ini. Tidak ada lagi. Betul. Akhirnya dipindahkan. Sampai di sana, nah lihat pintunya surga. Pintunya surga itu. Pintunya surga. Akhirnya, ya Allah, dekat surga. Mau masuk surga. Nah, Allah, kami Ibnu Adam, tadi kau bilang tidak akan minta, sekarang minta lagi. Dan ini terakhir, tidak akan saya minta lagi yang lain. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga dan diberikan 10 kali lipat kebaikan dunia. 10 kali lipat kenikmatan dunia. 10 kali lipatnya dunia ini sekarang. Itu orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Paling bawah itu orang yang surga paling bawah. Bagaimana beda yang di atas saksi? Ya. Jadi ini semua hadis-hadis tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengatakan wa dzalika 'inda masyiatihi maghfirata dzalik. Itu ketika Allah menginginkan ampunan dosa-dosa tersebut. Idza qadat hikmatuhu maghfiratahu. Apabila hikmahnya Allah menghendaki ampunannya. Ya. Kalau Allah menghendaki, ya, sesuai dengan hikmahnya. Fadzunubu allati duna syirk, dosa-dosa selain syirik yang ada di bawah kesyirikan, qad ja'alallahu limaghfiratiha asbaban katsira. Allah telah menjadikan ampunan-ampunannya dengan sebab-sebab yang banyak. Artinya banyak Allah tetapkan sebab-sebab diampuninya dosa.
Tuh, banyak. Di antaranya di sini kal hasanatil mahiyah, seperti kebaikan-kebaikan yang mengampuni dosa-dosa. Al-sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama lailatul qadr man qama ramadhana. Banyak sekali. In tubnu sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tu al-fuqara yukaffiru ankum sayyi'atikum. Banyak sekali amalan-amalan yang apabila kita amalkan akan menggugurkan dosa-dosa. Wal masaib wal masaib wal masaibil mukaffirah minad fid dunya, musibah-musibah yang menggugurkan dosa-dosa di dunia. Artinya musibah-musibah di dunia. Jadi jar majrurnya di sini muta'alliq kepada masaib, bukan al-mukaffirah. Jadi itu pentingnya muta'alliq jar majrur. Muta'alliq jar majrur itu muhim karena akan mempengaruhi makna. Jadi kalau kau mengatakan wal masaibu fid dunya wal masaibi fid dunya al mukaffirat, yang musibah-musibah yang dirasakan di dunia yang mengampuni dosa-dosa. Tapi kalau kau mengatakan al masaib mukaffirah fi atim mukaffirah fi, yang berarti yang diampuni di dunia saja, berarti tidak diampuni di akhirat. Ya, musibah-musibah yang mengampuni di dunia, berarti di dunia saja dia mengampuni. Tapi kalau kamu kata al-masaib di dunia al-mukaffir, jar majrur muta'alliq kepada al-masaib. Jadi muta'alliq jar majrur itu banyak jenis-jenisnya. Ada muta'alliq khas, ada muta'alliq am. Ya, jalastu fil masjid itu muta'alliq khas. Ya, saya duduk di masjid. Ya, di masjid apa mau kerja di masjid? Duduk. Namanya jelas bahwa di masjid itu yang kamu lakukan di masjid itu adalah duduk. Ada namanya muta'alliq am. Muhammadun fil masjid. Muhammad di masjid. Apa nak kerja di masjid Muhammad? Tak tahu. Pokoknya dia di masjid. Berarti di sini kalau muta'alliqnya am harus mahzuf. Jadi muta'alliq mahzuf. Muhammadun, karena muta'alliq jar majrur itu harus fi'il atau isim fi'il. Tidak boleh muta'alliq kepada isim. Muhammadun fil masjid. Mana muta'alliqnya? Mahzuf. Jadi tahu apa nak kerja. Makanya takdirnya apa? Kainun fil masjid. Muhammad itu ada di masjid. Atau mustaqirrun fil masjid. Dan ini kainun mustaqirrun mahzuf wujuban. Karena dia muta'alliqnya am. Artinya dia di masjid secara umum. Apa nak kerja? Tidur kika, cerita kika, salat kika, baca Quran kika, pengajian kika. Kita tidak sebutkan. Tapi kalau kamu sebutkan secara khusus, Muhammadun jalisun fil masjid. Berarti khususkan itu bahwa dia di masjid sedang duduk. Namanya muta'alliq am, muta'alliq khas. Ya. Dan itu muhim. Saya bilang tadi itu muhim. Kenapa? Karena akan mempengaruhi makna. Wal barzakh. Wal barzakhi, begitu juga alam barzakh. Alam barzakh itu juga mengampuni dosa-dosa. Artinya segala penderitaan yang menimpa seorang mukmin di alam barzakh itu menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Bahkan sebelumnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu juga menggugurkan dosa-dosa. Jadi berapa yang menggugurkan dosa-dosa? Yang pertama itu sebenarnya yang paling utama taubat. Taubat dulu yang pertama. Taubat kan jelas. Ya. Taubat ini biar dosa besar dihapuskan juga.
Kemudian kedua, amal soleh. Amal soleh ini hanya mengampuni dosa kecil. Amal-amal soleh hanya mengampuni dosa-dosa kecil. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian musibah-musibah. Musibah-musibah di sini musibah apapun. Kata Rasulullah, hatta syauka tusyikuha. Sekalipun duri menusukmu, kalau kamu sabar akan mengampuni dosa-dosa. Kalau kamu sabar, segala yang kamu tidak senangi, kalau kamu bersabar akan menggugurkan dosa-dosa. Alham, alhazan, ham, sesuatu yang beban pikiran yang kamu pikirkan, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Rasa sedih menggugurkan dosa-dosa. Dan semakin berat itu musibah, semakin besar pahalanya. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala, kata Rasulullah. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Makanya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam rasa sakit yang dia rasakan 2 kali lipat dari manusia biasa. Inni la uja'u ka auja'i rajulaini minkum. Saya merasakan sakit 2 kali lipat dari rasa sakit yang kalian rasakan. Coba itu. Sakit apapun. Sakit apapun. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pecah kepalanya waktu di perang Uhud. Rontok giginya, jatuh giginya gara-gara perang Uhud juga. Kena racun, diracuni oleh Yahudiyah. Itu merasakan sakit 2 kali lipat dari kalau kita seperti dia orang biasa. Sehingga pahalanya juga 2 kali lipat. Yang coba itu. Jadi Nabi dari segi ibadah tidak ada yang tandingi. Dari segi musibah tidak ada juga yang tandingi. Sehingga berlipat-lipat. Kesyukurannya tidak ada yang menandingi, kesabarannya tidak ada yang menandingi. Ujian agamanya besar, ujian musibahnya juga besar. Bayangkan 7 anaknya Nabi, 6-6-nya meninggal semua di masa hidupnya. Ada yang meninggal anaknya 6 di masa hidupnya, bahkan cucunya juga. Ibunya, bapaknya, pamannya, istrinya, semua keluarganya meninggal di depan matanya. Betul-betul diuji dengan hartanya, diuji dengan fisiknya, diuji dengan kehormatannya, hina, dicaci maki, apa semua. Tidak ada. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu dikena musibah, ingat musibah. Bahwa ada orang yang lebih mulia daripada kamu, musibahnya jauh lebih besar daripada kamu. Terus kamu tidak sabar. Ada yang lebih berat musibahnya, ada yang lebih berat ujiannya daripada kita. Jadi laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasanah. Jadi bukan cuma ibadahnya yang diikuti, kesabarannya dalam menghadapi segala musibah itu juga harus jadi teladan. Nabi terkadang 3 hari tidak nyala api di rumahnya, hanya at-tamr wal ma. Kana ya'kul aswadan, ya'kul aswadaini. Aswadaini apa aswadaini? At-tamr wal ma, 2 yang hitam. Karena kurmanya Nabi hitam. Air warnanya putih. Tapi lil ghalabah. Air didominan oleh kurma warnanya. Ya diikutkan seperti itu. Jadi itu musibah-musibah yang ada di dunia. Termasuk juga doa salihin. Doa-doa orang saleh, supaya kamu diampuni. Doa-doa ketika di salat jenazah. Kalau salat jenazah mintakan ampunan. Mami muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyriku bi syai'. 40 orang mensalati dia, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu syafi'an yaumil qiyamah. Kecuali dia akan menjadi pemberi syafaatnya nanti di hari kiamat. Jadi kalau kamu salat jenazah, ikhlaskan niat untuk memberikan ampunan kepada si mayit, karena itu bermanfaat bagi dia. Mintakan ampunan.
supaya dia diampuni, dan semoga Allah juga ketika kau meninggal ada juga orang yang memintakan ampunan kamu ketika kau meninggal. Nah, tidak tahu kita nanti meninggal, tidak ada orang salati, tidak ada orang yang memintakan kita ampunan. Bahkan ada yang disebutkan itu seorang imam ada orang meninggal, kemudian keluarganya mimpi, dia lihat keluarganya itu diampuni dosa-dosanya, padahal dia bermaksiat, banyak maksiatnya. Tiba-tiba kenapa mimpi dia lihat dia mendapatkan nikmat. Dia tanya, kenapa kamu bisa dapat nikmat? Dia bilang, saya gara-gara doanya Pak Imam. Itu doanya Pak Imam yang saya kasih masuk, saya dapat. Akhirnya datang ke Pak Imam. Nah, apa doamu itu? Kenapa bisa itu dia dapat? Apa yang kamu doakan? Maka doa saya cuma ini, katanya. Ya Allah, kalau ini orang datang ke rumah saya, maka saya akan muliakan dia. Sekarang dia datang menghadapmu dan kamu lebih mulia daripada saya, pasti kamu lebih memuliakan dia. Cuma itu saya doanya. Akhirnya diampuni oleh Allah. Artinya jangan pandang enteng doamu ketika sholat jenazah. Jangan asal berdoa begitu. Anggap bahwa kamu itu yang meninggal itu. Bagaimana kira-kira waktu kamu situ meninggal? Apa yang kamu harapkan waktu saat kamu meninggal itu? Doa-doanya orang yang masih hidup. Jadi termasuk juga yang menghapuskan dosa-dosa itu doa-doa orang yang masih hidup. Ya, salat jenazahnya. Begitu juga anak-anaknya, orang-orang lain. Ya, makanya kita selalu berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semua muslim, semua mukmin, kita mintakan ampunan. Ya. Itu semua menggugurkan dosa-dosa semua. Semua orang beriman, kalau Allah menghendaki dia dapat ampunan. Wal barzakh, tadi juga alam barzakh, di dalam kuburan, semua penderitaannya dikikis dosa-dosanya. Kemudian wa yaumil qiyamah, begitu juga pada hari kiamat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua itu dosa-dosa dikikis juga di situ. Dosa-dosa dikikis. Wa kadu'ail mu'minina ba'duhum li ba'din. Doa orang beriman antara satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Wa bi syafaati syafi'in, kemudian syafaat lagi. Banyak sekali syafaat. Syafaatnya Nabi, syafaatnya amal-amal soleh, syafaatnya puasa, syafaatnya bacaan Al-Quran, syafaatnya anak yang meninggal sebelum balik, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang beriman. Dalam satu riwayat hadis itu, orang-orang beriman minta kepada ya Allah, ikhwanuna, saudara-saudara kami, ya Allah, kanu yusalluna ma'an. Dahulu di dunia sama-sama kami sholat, sama-sama kami puasa, sama-sama kami belajar, sama-sama kami tinggal. Ada di sebelah, cari temannya di surga, tidak ada apa, ada di sebelah. Minta kepada Allah supaya dikeluarkan, kenyamanan, keluarkan orang yang kamu kenal, keluar semua yang kamu kenal. Akhirnya dikeluarkan. Kemudian kata keluarkan man kana fi qalbihi habbat khardal, sebiji biji-bijian itu keimanan itu keluar. Kemudian seperdua, sampai yang terakhir man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ini orang yang betul-betul ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini semua penghapus dosa. Wa min duni dzalika, dan selain itu kullihi
warah kullihi rahmatuhu wa min dzalika kullihi rahmatuhu wa min duni dzalika kullihi, dan selain itu semua rahmatuhu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, allati ahaqqa biha ahlul iman wat tauhid, allati ahaqqu biha ahlul tauhid ahlul iman wat tauhid. Setelah semua tadi itu yang disebutkan itu taubat apa semua, kemudian selain terakhir, paling terakhir adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dengannya orang-orang beriman dan ahli tauhid. Jadi semua tadi yang disebutkan itu, amalan-amalan penghapus kebaikan, musibah, alam barzakh, hari kiamat, doa orang beriman, syafaat, kemudian terakhir rahmatnya Allah. Artinya tidak ada sama sekali amal kebaikannya kecuali rahmatnya Allah yang dia dapatkan. Itu semua hanya diperuntukkan untuk orang beriman dan orang yang mentauhidkan Allah. Wa hadza bi khilafis syirk. Ini berbeda dengan kesyirikan. Ya. Fa innal musyrika qad sadda ala nafsihi abwabal maghfirah. Karena orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik telah menutup bagi dirinya pintu-pintu ampunan. Semua pintu-pintu ini tertutup bagi dia. Tidak ada satupun pintu yang terbuka kecuali taubat. Kalian pertama tadi itu taubat. Itu pun kalau dia taubat sebelum ini meninggal, sebelum dia melihat malaikatul maut, sebelum datang sakaratul maut. Ya. Tidak seperti Firaun. Ya. Nanti sudah tenggelam baru mengatakan amantu billadzi amana bihi banu Israil. Itu pun tidak mengatakan amantu billah. Mengatakan amantu billadzi amana bihi banu Israil. Saya beriman dengan yang diimani oleh Bani Israel. Gengsinya yang mau bilang amantu billah. Nah, itu pun sudah ditenggorokan, sudah tenggelam, tidak ada lagi keselamatan. Tapi kalau dia bertobat sebelum sakaratul maut, sebelum melihat malaikatul maut, maka diampuni dosa-dosa. Tapi selain taubat, semua pintu-pintu ampunan tertutup. Tidak ada amal saleh yang bisa mengampuni. Musibahnya tidak akan mengampuni. Bagaimanapun sabarnya dia dengan musibah-musibahnya, kalau dia bukan orang beriman, tidak ada gunanya, tidak ada. Justru menambah musibah saja. Jadi seorang yang musyrik telah menutup bagi dirinya pintu ampunan. Wa aglaqa dunahu abwabar rahmah, yang juga menutup dari dirinya pintu-pintu rahmat. Fala tanfa'uhu ta'at, maka tidak ada ketaatan yang bermanfaat untuknya min duni tauhid, tanpa tauhid. Artinya apapun amal kebaikan yang kamu lakukan tanpa mentauhidkan Allah tidak akan bermanfaat. Tanpa tauhid syarat diterimanya seluruh amal ibadah. Tauhid syarat diterimanya seluruh amal ibadah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini ayat turun kepada Nabi yang diancam ini. Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada umat-umat nabi-nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan dihapus semua amalannya Nabi yang besar itu, yang banyak itu, hilang semua. Gara-gara apa? Syirik. Jangan main-main dengan syirik. Karena semua amal ibadah tidak akan bermanfaat sama sekali. Wala tufiduhul masaibu syai'an. Tidak ada juga musibah-musibah sesuatu pun yang bisa, biar gempa bumi, biar apa semua, bagaimanapun besarnya musibah yang menimpa dia, tidak akan bisa membersihkan dia. Ini saking buruknya ini syirik ini.
Wa ma lahum yaumal qiyamati min syafi'in. Tidak ada bagi mereka pada hari kiamat pemberi syafaat. Wala sadiqin hamim. Tidak ada juga teman yang bisa mengasihi, yang bisa menemani. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqi. Pertemanan, persahabatan, kasih sayang, tidak ada yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Bahkan justru menjadi permusuhan saja, kecuali orang-orang yang bertakwa. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah mengatakan, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Nanti kita lanjut pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min du'a'in la yustajabu lahu. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil